Apakah benar orang yang punya perahu masih tergolong orang miskin? Mari simak penjelasannya sesuai dalil dari Al-Quran dan hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jangan mengikuti pendapat berdasarkan hawa nafsu masing-masing. Karena kalau pendapat itu berdasarkan hawa nafsu masing-masing, maka ukuran kaya dan miskin itu tergantung selera dari nafsu masing-masing. Mengetahui tentang standar manakah orang yang tergolong kaya dan manakah orang yang tergolong miskin ini sangat penting sekali, terutama bagi pihak pemerintah yang mengadakan sensus penduduk. Kemudian juga berdasarkan data dari lembaga amil zakat, karena lembaga amil zakat itu kan juga mengurusi antara yang kaya dan miskin. Yang kaya diurus tentang zakatnya, yang miskin diurus diberikan zakat. Ini adalah sangat penting sekali. Oleh sebab itulah mari kita belajar, sekali-sekali kita belajar tentang hukum agama Islam. Jangan hanya ribut masalah nasab dan Habib Pak Alwi saja, tetapi kita lupa tentang hukum-hukum Islam. Mari kita simak penjelasan ukuran kaya harta. Kaya harta loh ya. Kaya harta ini berbeda dengan kaya hati. Kan banyak orang yang sebenarnya kaya harta, hartanya kaya, tetapi ternyata dia tidak kaya hati. Dan banyak orang yang sebenarnya hidupnya kekurangan secara harta finansial, tetapi dia kaya hati. Oleh sebab itulah mari kita bedakan sebenarnya ukuran kaya harta dalam petik kaya harta menurut ajaran Islam, yaitu ada tiga ini harus dimiliki. Kalau tiga ini tidak dimiliki berarti termasuk miskin. Yang pertama adalah tercukupi semua kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya, dan tercukupi biaya pendidikan dan kesehatannya. Karena untuk zaman sekarang ini kan tidak hanya kebutuhan primer, kebutuhan pokok itu hanya sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makan minum, papan itu tempat tinggal. Saat ini itu bukan hanya itu saja. Bukan hanya sandang, pangan, papan, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Banyak orang yang sudah tercukupi sandang, pangan, papan, tetapi tatkala sakit ternyata nggak mampu untuk berobat. Wah, ini termasuk yang harus dipertanyakan nih. Kemudian ada lagi yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itulah standar pertama adalah tercukupi semua kebutuhan primernya, sandang, pangan, papan, dan biaya pendidikan anak-anaknya dan kesehatan keluarganya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak punya utang kebutuhan pokok. Ini juga standar nih. Tidak punya utang kebutuhan pokok. Lalu bagaimana kalau punya utang untuk usaha? Lah beda lagi. Misalnya dia ini sudah punya sandang, pangan, papan, anak dan tanggungannya, sudah tercukupi pendidikan dan kesehatannya, tetapi dia ternyata masih punya utang. Utangnya bukan utang untuk kebutuhan pokok, kebutuhan primer, tetapi utangnya untuk kebutuhan sekunder, bahkan utang untuk kebutuhan kemewahan. Kemewahan ini beda lagi. Pokoknya standarnya dia sudah tercukupi kebutuhannya, kebutuhan primernya, dan tidak punya utang untuk kebutuhan pokok. Kalau dia misalnya nih kebutuhan pokoknya tercukupi, tapi ternyata dari hasil utang-utang, ya ini bukan termasuk orang kaya. Wong dia tercukupi kebutuhan hidupnya ternyata hasil dari utang-utang. Kemudian yang ketiga, dia mampu membayar zakat mal. Ini adalah standar syar'i. Dia mampu membayar zakat mal atau zakat harta. Kalau misalnya nih ada orang yang kaya raya, mobilnya mewah, rumahnya besar mewah, tercukupi seluruh biaya kehidupan dan pendidikan serta kesehatan, nggak punya utang, tetapi dia misalnya korupsi, apakah dia kaya? Dia kaya. Dia itu kaya hanya saja dia bejat kelakuannya. Jadi kelakuannya dia bejat, tapi dia itu kaya. Standar ini standar kekayaan dia kaya. Kemudian bagaimana kalau dia sudah hartanya melimpah ruah melebihi daripada nisab tapi nggak bayar zakat? Nah, kalau dia nggak mau bayar zakat secara syar'i, dia ini harus dipaksa. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Jadi standarnya tiga ini harus mampu membayar zakat mal.
Dia sudah mampu tapi nggak mau membayarnya, ya maka wajib dipaksa kalau hukum Islam, ya hukum Islam. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan orang yang nggak kaya, maksudnya itu ya kerjaannya aja nggak jelas, penghasilnya nggak jelas, tapi di mana-mana dia selalu ngasih uang kepada orang, pengamen dikasih, kemudian Pak Oga di jalan-jalan dikasih, apakah dia termasuk orang kaya? Ya kita kembalikan lagi. Artinya kalau memang semua kebutuhan primernya sudah tercukupi, pendidikan dan kesehatannya tercukupi, tidak punya utang kebutuhan pokok, maka dia juga termasuk orang kaya. Nah, tapi kalau dia pengangguran, nggak punya penghasilan, nah kalau dia belum mampu membayar zakat mal, bayar zakat harta, hartanya nggak sampai ke nisab, ya termasuk orang miskin. Hanya saja dia masih tergolong orang yang kaya hati. Dia kaya hati, bukan kaya harta. Mengapa? Ya kan kenyataannya hartanya nggak cukup untuk membayar zakat. Bahkan dia ini orang yang berhak menerima zakat. Jadi sekali lagi, kalau orang itu tidak wajib membayar zakat, tetapi justru malah berhak, ya wajib dan hak ini. Dia tidak wajib membayar zakat, tetapi dia justru berhak menerima zakat. Walaupun dia itu dermawan di mana-mana ngasih orang dan seterusnya. Tapi kenyataannya dia itu hartanya nggak sampai melebihi 1 nisab sehingga nggak mampu membayar zakat. Ya kenyataannya dia orang miskin. Lalu pertanyaan yang menjadi kunci, apakah benar orang yang memiliki perahu masih tergolong miskin? Nah ini jawabannya bisa diukur dari standar ukuran orang kaya 1, 2, 3 tadi. Karena banyak orang yang memiliki perahu tetapi ternyata nggak tercukupi kebutuhannya, maka miskin, atau memiliki utang untuk kebutuhan pokok, maka miskin. Nah ini berdasarkan firman Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu itu fakanat, yaitu ada oleh safinah, limasakina, yaitu untuk orang-orang miskin. Jadi kalau orang itu punya perahunya kecil, enggak mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, bahkan masih punya utang, dia itu masih tergolong miskin. Fakanat limasakina ya'maluna fil bahri, yang mereka gunakan bekerja di lautan. Nah kalau perahunya besar, penghasilannya besar, bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, enggak punya utang, bahkan mampu memberi zakat, dia punya perahu seperti itu, ya orang kaya. Jadi bukan standarnya bukan kepemilikan, tetapi sekali lagi standarnya adalah 1, 2, dan 3 itu. Kalau 1, 2, dan 3 itu tadi tercukupi, ya insya Allah dia termasuk orang kaya. Tetapi kalau nggak tercukupi, maka dia tergolong orang yang miskin. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.